Hai teman-teman semuanya, kita balik lagi nih teman-teman di soal observasi P3K, P2 dan P3 penilaian kompetensi dan kinerja yang dilanjutkan dari part sebelumnya. Teman-teman semua, kita lanjut lagi nih teman-teman tentang penilaian kompetensi dulu ya teman-teman, kita lanjutin dulu, nanti kita akan bahas tentang kinerjanya nih teman-teman, oke? Nah teman-teman, ada sedikit ralat, kemarin saya mengatakan di ANBK, CT ANBK, ternyata di postingannya Ridwan di Twitter, Pak Ridwan itu memberikan clue-nya itu adalah CAT bukan CAT BKN. Jadi teman-teman nanti untuk yang P3K teman-teman akan dilakukan CAT BKN. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman di soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, apa yang menghambat Anda sebagai guru pada saat melakukan refleksi pembelajaran? Apakah A. kurangnya waktu luang, B. kurangnya motivasi, C. kurangnya pemahaman tentang cara melakukan refleksi dengan benar, atau D. kurangnya dorongan dari kepala sekolah? Menurut teman-teman jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawaban yang A itu kurangnya waktu luang, berarti kita nggak akan bisa teman-teman, kita akan pilih ini ya, karena ini lebih kepada tidak manajerial waktu banget ya teman-teman ya, karena ini kan hal yang gampang untuk yang melakukan refleksi, ini kan keseharusannya teman-teman. Kurangnya motivasi kita nggak akan pilih ini, maka kita akan pilih yang C teman-teman. Kenapa bisa yang C? Karena ini berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi jika kurangnya pemahaman tentang cara melakukan refleksi dengan benar, maka kita akan melakukan seminar teman-teman atau diklat ya. Yang D, kurangnya dorongan dari kepala sekolah, ini tidak akan kita pilih karena yang paling tepat adalah yang C. Jadi jawabannya C itu adalah pemahaman guru dan refleksi atau strategi pembelajaran harus terus ditingkatkan secara terus-menerus atau continue nih teman-teman. Jadi ada yang berkaitan dengan pengembangan diri, ada berkaitan dengan komitmen, integritas, dan teman-teman juga harus pilih sesuatu hal yang memang rasional tapi dikaitkan dengan peraturan yang berlaku ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 2 ya. Pada saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP, Anda menulis indikator KD pada muatan matematika di kelas 5, yaitu melakukan perkalian pecahan desimal. Aktivitas yang dapat dilakukan Anda sebagai guru mulai mengajar pada materi tersebut adalah yang mana? A. Memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar perkalian desimal. B. Mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. C. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan desimal dan operasi perkaliannya. D. Memberi kuis tentang perkalian pecahan desimal untuk memeriksa kemampuan awal peserta didik. Oke, kalau misalkan kita memulai mengajar, berarti lihat teman-teman, di sini ada KD-nya melakukan perkalian. Yang namanya perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya teman-teman ya, penjumlahan berulang. Kalau penjumlahan berulang berarti kalau misalkan memulai mengajar, berarti kita harus mengkaitkan materi sebelumnya. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Kenapa bisa yang B? Di sini mengingatkan kembali bilangan desimal sudah ada di sini teman-teman. Nah, kemudian kenapa perkalian ini nyambung dengan operasi penjumlahannya? Maka penjumlahan berulang itu sama dengan operasi hitung perkalian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar perkalian desimal, ini kita akan pilih karena udah masuk ke dalam pembelajaran awal ya teman-teman ya, atau pembuka. Menceritakan kehidupan sehari yang berhubungan dengan desimal dan operasi perkaliannya. Dia memberi kuis tentang perkalian pecahan desimal untuk memeriksa kemampuan awal peserta didik. Ini enggak pretest ya teman-teman ya. Ini menceritakan kehidupan sehari-hari, ini bisa masuk ke dalam proses pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Aktivitas membuka pembelajaran bisa dilakukan dengan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Kita melihat materi yang ditanyakan apa dan mundur satu kali untuk melihat cara pembukaan pembelajarannya. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman di soal nomor 3 nih. Nomor 3 ini, saya adalah guru kelas 5 di SD Lentera. Pada waktu mengajar perpindahan kalor, saya mendapatkan sebagian besar peserta didik berbicara sendiri, ini ngobrol di kelas, dan kurang memperhatikan penjelasan. Hal ini membuat pertanyaan mengapa para peserta didik cenderung ramai ketika dia menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan Anda seorang guru untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nih menurut teman-teman yang mana nih, A, B, C, atau D? Kita lihat teman-teman yang A. Memberikan ulangan harian tentang perpindahan kalor. Ini enggak teman-teman, ini bukan berkaitan dengan penilaian sumatif atau formatif. Kita akan delete. Yang B. Meminta peserta didik pergi ke perpustakaan. Yang ada gurunya aja teman-teman, ini bisa ribut dan sendiri malah ke perpustakaan, kita nggak akan pilih. Lihat teman-teman di sini itu si guru ini berarti bisa dikategorikan adalah berarti dia ceramah ya teman-teman metodenya ya. Nanti kita lihat nih mana yang paling tepat untuk mengatasi siswa yang cenderung ramai. Kalau ramai itu biasanya dia berkaitan dengan psikomotoriknya teman-teman. Nah, yang C, meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang perpindahan kalor ya teman-teman ya, di buku catatannya. Kemudian yang D, meminta salah satu peserta didik demonstrasi cara perpindahan kalor dan peserta didik lainnya mengamati. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kenapa bisa yang D? Karena dia meminta peserta didik mendemonstrasikan.
atau memperagakan. Karena di sininya teman-teman mengajarkan perpindahan kalor yang mendapatkan sebagian besar clue-nya atau masalahnya adalah berbicara sendiri, terjadi kurang memperhatikan penjelasan. Berarti yang penjelasan ini termasuk dalam strateginya ceramah. Kalau dia ceramah, maka coba membuat demonstrasi, karena di sini cenderungnya kepada psikomotorik. Kan kalau misalkan pembelajaran anak itu ada dengan menggunakan visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Nah, bisa jadi kita akan menggunakan yang kinestetik yang langsung didemonstrasikan. Nah, ini pembahasannya berikan solusi untuk ke arah kinestetik dengan cara merubah metode belajarnya dari ceramah ke demonstrasi, karena materi mengandung praktik seperti itu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Di nomor 3 ini apa konfliknya, kemudian kita cermati apa cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut nih teman-teman di soal nomor 4 ya. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 3, saya mengajarkan materi memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Anda sebagai guru itu apa? Berarti kegiatan pembelajarannya teman-teman. A. Menyampaikan materi langkah-langkah mendongeng. B. Memberi contoh-contoh kata-kata baku. C. Mengajak siswa mengomentari video dongeng. Atau D. Menyampaikan materi tentang kalimat efektif. Di sini teman-teman, ungkapan. Berarti kalau ungkapan itu dia mengungkapkan secara lisan ya teman-teman ya. Yang mengungkapkan siapa? Siswa kan? Karena di sini lihat teman-teman. Saya mengajarkan materi memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi kegiatannya adalah kalau menyampaikan materi langkah dongeng kita nggak akan pilih karena ada bentuk ungkapannya. Memberi contoh-contoh kata-kata baku pun kita nggak akan pilih. Kemudian yang C, mengajak siswa mengomentari video dongeng. Nah, ini kita akan checklist dulu. Kita lihat yang lainnya. Menyampaikan materi tentang kalimat efektif, ini kita checklist. Ada dua yang saling berkaitan di konflik soal nomor 4. Kita lihat lagi teman-teman, kita baca lagi. Kalau teman-teman nggak hafal apa yang ditanyakan, kita baca lagi. Kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Anda sebagai guru adalah yang mana? Oke, apakah mengajak siswa mengomentari video dongeng atau menyampaikan materi tentang kalimat efektif? Karena di sininya ada bentuk ungkapan, maka kita akan memberikan keadaan untuk si siswa ini dapat mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan kosakata baku atau dengan menggunakan kalimat efektif. Jadi yang paling tepat adalah yang C, untuk mengajak siswa mengomentari. Kalau mengomentari ini adalah bentuk ungkapan diri dari siswa tersebut terhadap video dongeng yang ada. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Ada clue dalam soal adalah bentuk ungkapan. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan lebih ke arah mengomentari dengan ungkapan baku terhadap video yang disampaikan guru. Oke, teman-teman, kita lanjut nih teman-teman di nomor 5 ya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu teman-teman, like dan share untuk ke teman-teman guru yang lainnya ya. Semoga bisa membantu dan teman-teman bisa lulus semua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Aji adalah siswa yang paling pandai di kelas Anda dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru kelas adalah A. Berempati, semoga Aji cepat sembuh. B. Menjenguk Aji di rumahnya ketika sakit. C. Memberi nasihat agar Aji semangat belajar. Atau D. Mendoakan dan mengajak Aji segera masuk sekolah. Teman-teman, di sini lebih kepada pembiasaan teman-teman semua sebagai guru ketika ada siswanya yang mengalami kecelakaan atau mengalami musibah, yaitu sakit. Oh, udah langsung. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya adalah yang B, menjenguk Aji di rumahnya ketika sakit. Kenapa bisa seperti itu? Tindakan secara langsung kepada seluruh siswa dalam kelas untuk menjenguk ke rumahnya sehingga ada perhatian khusus dari wali kelasnya. Kalau kita lihat ya teman-teman, yang A, berempati semoga Aji cepat sembuh, ini hal yang biasa. Keempatnya ini bisa jadi adalah benar semua teman-teman. Jadi B, kita akan pilih yang paling sesuai atau yang paling benar atau yang paling memenuhi kriteria yang paling puncak teman-teman. Kalau di dalam soal CPNS itu namanya TKP, itu ada di bobot soal yang nomor 5. Jadi kalau misalkan di yang seperti ini kita akan pilih juga bobot yang paling tinggi. Kalau hanya berempati tidak ada tindakan langsung dari seorang gurunya. Nah, ini yang A kita nggak akan pilih walaupun benar kan teman-teman. B, menjenguk Aji di rumahnya ketika sakit, ini benar. Memberi nasihat agar Aji semangat belajar, ini pun benar teman-teman. Tapi ada yang lebih tepat lagi. Ada kata-kata menjenguk ini adalah sebuah pemberat dari nilai bobot nilai yang lainnya. Jadi kita harus pilih opsi yang paling benar dari yang benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman. Kita akan belajar lagi semua soal-soal kita
taklukan teman-teman, karena kita nggak pernah tahu soal mana yang akan kita keluar. Tapi kalau kita sudah siap, bahan sudah ada, teman-teman sudah siap ilmunya, teman-teman tinggal gas gitu. Oke teman-teman, makasih ya. Ini kita lanjut lagi, jangan lupa di subscribe supaya teman-teman semua ketika ada part selanjutnya teman-teman langsung ada tuh notifikasinya, dan jangan lupa loncengnya diklik teman-teman supaya ada notifikasi dari kami. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa di share. Semoga yang share semuanya lulus jadi ASN dan yang menonton lulus jadi ASN P3K tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman ya. Dadah.